Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Elka Dola Safitri, NPM 20080013, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada tugas 5 mata kuliah dasar-dasar filsafat yang diajarkan oleh Ibu Dr. Sylvia Marni MPD, yaitu yang pertama adalah pengertian filsafat dan manfaat belajar filsafat. Filsafat merupakan kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat adalah sebuah pembelajaran mengenai fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat ini juga merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan. Filsafat juga mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama manfaat secara umum. Manfaat secara umum terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, filsafat mengembangkan kemampuan kita dalam pengetahuan. Yang kedua, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Yang ketiga, filsafat membantu untuk memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang keempat, filsafat dapat membedakan argumen yang baik dan yang buruk. Yang kedua, ada manfaat secara khusus. Manfaat secara khusus juga dimiliki oleh filsafat, yaitu yang pertama, memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Dua, mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, mengajak untuk berpikir secara radikal, holistik, dan sistematis. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika yang berguna dalam kehidupan. Pertanyaan yang kedua yaitu keterkaitan posisi filsafat dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia. Filsafat memang mempunyai kaitan dengan ilmu dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia. Kaitannya adalah yang pertama, hubungan keharusan. Berfilsafat berarti mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan manusia. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik dengan berbekal teori-teori pendidikan yang diberikan antara lain oleh pemikiran filsafat. 2. Dasar pendidikan. Filsafat mengadakan tinjauan yang luas terhadap realita termasuk manusia, maka dibahaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan hidup. Konsep berikutnya menjadi dasar atau landasan penyusunan tujuan dan metodologi pendidikan. Sebaliknya, pengalaman pendidik dalam realita menjadi masukan dan pertimbangan bagi filsafat untuk mengembangkan pemikiran pendidikan. Pertanyaan ketiga yaitu perbedaan pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Yang pertama, terletak pada segi bahasa yang digunakan untuk memberikan penjelasan pengungkapan, fakta dan mengandung pengertian ganda dan samar-samar, serta konsep-konsep yang tajam yang harus dapat diverifikasi secara empirik. 2. Perbedaannya juga terletak pada prosedur. Pengertian ilmiah didasarkan pada metode ilmiah, sedangkan pengetahuan biasa hanya didapatkan melalui pengamatan dengan panca indera. Yang ketiga, kebenaran pengetahuan biasa bersifat tetap, sedangkan pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh pengujian kritis. Yang keempat, dalam menghadapi konflik, pengetahuan biasa hanya menggunakan logika dan cara berpikir yang singkat, sedangkan berpikir ilmiah berusaha untuk mencari dan mengintroduksi pola-pola eksplanasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.